الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hari ini kita memulai kitab Hikam. Kita baca muqaddimahnya. Kitab Hikam ini disusun, dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dan disyarahkan oleh banyak para ulama. Di antaranya syarah yang kita baca ini adalah yang di pinggir lah. Yang di pinggir ini yang menyarahkan adalah Imam Syekhul Islam Al-Muhaqqiq Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Sedangkan yang di tengah lain lagi orangnya. Yang kita baca yang di pinggir. Yang di tengah itu masing-masingnya membaca. Jadi baca di pinggir kayaknya menjenguk ke tengah gitu nah. Halaman 2 lah. Sekilas dulu tentang hikam ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Sidin menyusun sebuah matan atau sebuah karingkasan ilmu tasawuf. Sidin susun, Sidin tulis. Lalu Sidin bawa kepada guru Sidin. Ujar guru Sidin, karanganmu itu menghimpun kandungan kitab Ihya Ulumuddin yang 4 biji karangan Imam Ghazali. Nah, jadi barang siapa mempelajari kitab Hikam termasuk mempelajari pemahaman atau kandungan kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang 4 biji itu nah. Cuman ini sih berupa model kayak puisi modelnya. Nah, matan Hikam ini disyarahkan oleh banyak para ulama. Ulama yang terakhir mensyarahkan itu Naran Sidin Said Ramadan Al-Buti. Itu terakhir mensyarahkan 4 biji kitabnya. Kalau matan Hikamnya itu ada banyak, ada sekitar ya tipis saja lah mun dikitapakan. Disyarahkan oleh Said Ramadan Al-Buti menjadi 4 biji kandal kitabnya. Nah, itu terakhir ulama yang mensyarahkan, yang ulun tahu. Nah, mulai zaman Bahari, tiap kurun waktu, tiap masa itu ada yang mensyarahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa yaqulu al-murtaji, berkata hamba yang mengharap ghufranal masawi, keampunan dari kesalahan-kesalahan, yaitu Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati Al-Masyhur Bisyarqawi. Jadi terkenal Sidin Naran Sidin Imam Syarqawi. Hadhihi taqidatun latifatun. Kitab ini Jasidin sedikit menjelaskan secara ringan ala hikam al-arif billah Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah Quddisa sirruh. Nah, jadi sedikit Jasidin menjelaskan secara ringan. Secara latifah itu maksudnya ringan. Ada terlalu berat dipaham tuh. Wa qasadahu biha fil ghalib khutabul muridin. Kenapa Sidin menyarahkan kitab ini? Karena banyak bubuhan murid, bubuhan pemuka-pemuka tasawuf yang asalnya memang murid itu membaca kitab Hikam ini sebagai rujukan. Yang murid-murid itu as-sadiqin, yang memang benar-benar seorang murid. Wa tarakhihim ila maqamil irfan, dan mereka si murid tadi akhirnya sampai kepada maqam irfan. Arti irfan ini tabuka hijab, barakat membaca kitab Hikam itu. Maka kitab Hikam salah satu penyebab
Salah satu penyebab membukakan hijab Allah juga, cuma sebab di kita. Nah, salah satu penyebab orang tadi wasil kepada Allah itu adalah mempelajari kitab hikam. Jar guru sekumpul bahari lah. Tapi ini bahari, Pang. Di dalam pagar tuh jadi banyak yang jadi wali Allah Ta'ala gara-gara kitab hikam. Jadi guru sekumpul nih, dalam pagar banyak menjadi wali-wali Allah Ta'ala gara-gara sebab mempelajari dan mengamalkan kitab hikam. Tapi itu bahari. Tahun lagi wah ini mempelajarinya sedikit, mengamalkannya pun lebih sedikit. Nah itu. Jangan pian banggapan kena belajar nih perasa jadi wali. Nah luput pulang nih toh. Masalah kita nih ambil berkah aja lah, ambil berkah. Mudah-mudahan tak kumpul dengan bebuhan wali juga nang itu. Nah walaupun kita nih wala. Fayam bagi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasbil imkan. Maka kami Jasidin jar Imam Syarqawi ini meringkas penjelasan dari maksud kitab hikam ini secara apa kami bisa. Jadi penjelasannya itu memang panjang-panjang, cuma Sidin ambil keringkasan penjelasan dari kitab, dari syarah-syarah yang sudah ada. Nah, amun hikamnya kada Sidin ringkas, cuma penjelasannya yang Sidin ringkas, yang seperlunya aja sesuai dengan kemampuan Sidin. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, mulai sudah masuk kita lah, min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri seseorang itu berpegang kepada amal. Jadi kita disuruh beramal. Amal itu ada tingkatan wajib, ada sunnah, ada mubah. Baik wajib maupun sunnah maupun mubah itu suruhan Allah. Bila wajib, wajib digawi. Bila sunnah, sunnah digawi semampunya. Bila mubah, tasarah aja. Tetapi ketiga-tiganya itu disuruh oleh Allah. Disuruh beramal. Nah, dan waktu kita beramal, jangan sekali-kali hati kita berpegang kepada amal. Walaupun kita sudah belajar sifat 20, paham, yakin, mengerti bahwa amal yang kita gawi bagian dari sabab, kadang memberi bekas. Wal asbab ghairu mu'assir. Seluruh sebab itu kadang memberi bekas. Paham sudah kita meyakini, tetapi kita yang sudah belajar sifat 20 ini, walaupun basic keyakinan yang kayak itu, kadang-kadang hati masih i'timad kepada amal, berpegang kepada amal. Tahu ya amal itu ada memberi bekas. Misal kayak ini sembahyang 5 waktu, kan amal narannya. Kita yakin pelajaran sifat 20 memadahkan sembahyang 5 waktu ini kada ada bisi kekuatan, kemampuan memasukkan kita ke dalam surga. Ada yang memasukkan kita ke dalam surga itu hanya Allah. Nah, itu contoh pekerjaan amal yang hukumnya wajib. Tahu kita, termasuk yang lain-lain, wiritan dan sebagainya. Tetapi kita orang yang sudah belajar sifat 20 bisa kada ingat takacak amal. Nah, contoh imbah membaca ayat kursi 3 kali sebelum keluar rumah. Nah, hati tadi merasa tenang, merasa yakin, merasa nahap berjejak. Punya jalan kartak tuh rasanya ampunnya. Nah, karena yakin Pang sudah bila membaca ayat kursi 3 kali atau sekali masih di dalam rumah nih, maka selamat taburik pulang sampai ke rumah. Itu Pang amalannya hari-hari. Amalannya hari-hari. Jadi ada kerasaan kadang itu. Ada kerasaan, rasa iya, ya sudah. Dan kita pun basic keyakinan ayat kursi kadang memberi bekas juga, Allah juga yang menyelamatkan. Tetapi suatu hari kenapa kada baca ayat kursi? Pas di tengah jalan hanyar ingat. Maka ada pulang orang gila mabuk di tengah jalan nih. Maka keingatan, astagfirullahaladzim. Aku kada ingat ayat kursi. Jangan-jangan aku yang kinan yang dipukulnya oleh orang gila tadi. Nah, lalu hati itu rasa geduguban, rasa kadada pegangan ya kita. Nah, pahamlah pian nih. Nah, di situ ketahuan wayah kita kada ingat tabaca. Di situ ketahuan ternyata kita selama bertahun-tahun membaca ayat kursi, lain Allah yang dipegang, tapi ayat kursi yang dikacak. Nah, ini maksudnya, pahamin lah. Nah, contoh aja tuh. Nah, jadi min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang itu berpegang masih kepada amal.
Nah, tauhid sudah bujur, cuma praktiknya tuh masih bersandar lawan amal. Maksud amal di sini amalul jawarihi, yaitu amal-amal anggota tubuh nang kaya sembahyang, bawirid, amal anggota tubuh nih bin sholawatin nang kaya sembahyang 5 waktu misalnya, atau sembahyang sunat misalnya, wa adzkarin, dan zikir-zikir, wirid, ratib, baik ratibul otos, ratibul haddad. Nah, jangan-jangan kita tadi masih berpegang lawan ninto wa ghairi dan yang lain-lainnya masih banyak. Nah, itu cirinya nang apa? Baru mesti dipadahakan lagi. Wal mu'tamadu ala zalika, tapi Sidin mengisahkan kebanyakannya orang yang berpegang lawan amal itu aja Sidin, kebanyakannya lah. Nah, artinya jangan-jangan kita di situ. Kita disuruh pang hari-hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun memeriksa kualitas amal kita dan keikhlasan kita. Nah, makanya kada kawa yang mabuju-bujuan memeriksa ini kecuali memang pelajarannya jurusannya ke situ. Mun pelajarannya lain jurusan ke situ kada tahu kita. Nah, jadi wal mu'tamad ala dzalika, kebanyakannya orang yang berpegang dengan amal itu al-ubbadu. Ubbadu. Jangan ibad lah dibaca. Kalau ibad itu abdun, abdani, ibadun. Ini al-ubbadu. Jam isim mufradnya al-abidun. Hamba yang ahli ibadah. Nah, kebanyakannya orang yang mengacak lawan amal itu ubad, bubuhan ahli ibadah. Nah, jadi bubuhan ahli ibadah itu siapa? Mungkin kita. Jangan-jangan yang bertahun-tahun selama ini kita beribadah tadi, yang ketujuh bawirid, ketujuh membaca macam-macam amaliyah-amaliyah itu, jangan-jangan amal yang diharapi yang dikacak. Nah, satu. Dan yang bisa juga golongan yang kedua yang mengacak lawan amal itu al-muridun, orang-orang yang hendak ma'rifat kepada Allah. Nah, ini tinggi lagi daripada obat kedudukannya. Orang-orang muridun ini orang yang menjalani jalan besuluk menuju kepada wasil dengan Allah Ta'ala. Nah, ini pun bisa juga mengacak lawan amalnya. Bisa juga mengacak dengan amalnya. Nah, dua golongan ini pang, amun inya sudah pangulir kada beramal, apa ini kacak tuh kada usah dibahas tuh. Lain pembahasan kita. Bawirid kada, sembahyang 5 waktu kada. Hari-hari makan, goreng, mamam, bahira, iman itu lain pembahasan kita. Lah, ini pembahasan ini orangnya katuju beramal. Periksa pulang kepada dokter spesialis. Jangan-jangan ada virus di dalam amal ninto. Nah, fal awwaluna, maka bermula orang-orang ahli ibadah lah ya'tamiduna 'alaiha, mereka itu berpegang kepada amal pintangan bidukhulil jannah, harap hati ganal masuk surga. Nah, harap hati ganal sudah masuk surga, rasa pasti masuk surga, karena tak pandang tak lihati diri ada gawian yang kada baik. Yang ada itu hanya kebaikan-kebaikan ya, yang wajib disempurnakannya, menuntut ilmu hari-hari, yang sunnah digawinya lebih pada yang biasa. Wirid pulang kada mau tak tinggal, kada mau tak wirid asli bawirid hari-hari. Nah, menuntut ilmu hari-hari. Lalu melihat diri keadaan yang kayak itu ada perasaan bapasti. Nah, ini rasa sudah 99% masuk surga aku nih ya. Sepersennya tuh Tuhannya lagi ujar. Nah, ada persen-persennya narannya rasa masuk surga. Nah, kenapa? Karena tak pandang diri tadi berisi amal yang banyak. Bahkan inya melihat dirinya karena inya menuntut ilmu, memandang dirinya aku ini bukan hanya ada amal anggota tubuh, bahkan amal di hati pun banyak. Ikhlas aku pasang terus. Bila dapat musibah aku sabar, dapat nikmat aku syukur. Nah, tak pandang tali hati yang kayak itu, lalu rasa 99% masuk surga, 1%-nya lagi Tuhan kada tahu kisahnya lagi ya. Nah, mudah kayak pasti yang kayak itu. Satu, imbah nintu pulang jasidin fidukhulil jannah wa tana'umi fiha, dan rasa sudah yakin masuk surga, lalu benyaman-nyaman kayaknya di dalam surga.
harapan hati itu sudah terlalu ganal ya kita. Nah kayak itu. Nah karena memandang diri tadi bisi amal itu tanah omi itulah, tanah omi itu ini benyaman-nyaman di dalam surga. Wan najati min azabillahi ta'ala. Bahkan ini beranggapan aku ini selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka karena aku bisi amalan bang. Barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali imbah sembahyang maghrib dan imbah sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ujar Nabi mati dalam 24 jam itu surga mahadang. Maksudnya selamat dari api neraka. Lalu rasa 99,99,99 yakin masuk surga. Karena tak pandang seorang mengamalkan itu. Tak kacak lawan amal naran ini nih. Pahamlah dulu pian ini. Nah, padahal sebenarnya kita tahu fadilat itu bukan supaya kita mengacak lawan fadilat, kada. Apalagi beramal mengharap fadilat, kada juga. Karena itu mencederai keikhlasan. Kenapa ikhlas itu cedera? Karena waktu kita beramal karena fadilat, ketahuan Tuhan, di situ ada cacat hati. Ya Tuhan, seandainya fadilat tuh kada ada, bisa kada menggawinya tuh. Tuhan tahu, cakanya fadilat tuh kada ada, cakanya kada ditakutani Tuhan lawan neraka, bisa kada menggawi yang 5 waktu kita tuh. Cakanya kada diunjai lawan surga, bisa kada menggawi lawan yang sunnah tadi. Nah, di situ cacatnya kita lawan Tuhan. Pian tahu perhatian anak pian tahu seorang. Bila disuruh mau rajin disuruh mau diberi duit. Kira-kira pian menilai seorang lawan anak itu baguskah kadakah? Baguslah. Anyang saikong bila mau disuruh, bila diberi duit hanya mau makin banyak duitnya, makin lajunya buka menggawi gawian tadi. Yang seikong kada perlu disuruh paham benar lawan gawian di rumah. Mana cintanya kita lawan anak antara dua itu. Nah, sama kita lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan fadilat-fadilat satu aja tujuannya. Supaya kita tambah cinta lawan Allah. Artinya Allah itu pemurah benar sekalinya. Lalu bertambah-tambah cinta lawan Tuhan. Itu maksudnya. Tapi karena kita ini kada ada bimbingan, mendengar fadilat, lalu fadilatlah jadi rujukan. Nah, bahkan parahnya karena kada belajar bujur-bujur ilmu yang khusus di bidang situ, fadilat yang dikacaknya. Parah lagi ini, kada sedikit nang ini ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Makanya diandak di pamulaan kitab pembahasan ini. Sebab awal-awal apapun kalimat yang diucapkan bismillah. Apapun gawian, ucapan pamulaan bismillah. Supaya kita sadar bahwa kita kada pernah biasa amal. Yang sebujur-bujurnya yang beramal itu adalah semata-mata ditulungi Allah. Nah, bismillah nang kayak itu. Nah, maka dipadahkan di sini ujar Sidin. Kada sedikit orang ahli ibadah yang beramal karena ada berisi kehendak ganal dan sudah merasa yakin bahwa inya selamat dari api neraka. Kehendak ganalnya tadi masuk surga. Nah, wal akharun, dan yang nomor 2 yaitu yang murid tadi nih. Murid ini lain lagi kisahnya. Si murid ini tahibat tinggi derajatnya melebihi orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadahnya beribadah ada yang diharapnya surga. Bagus saja nih tuh. Lah, bagus pada kelasnya. Nah, kalau si murid ininya kada mengharap apa-apa. Yang diharapnya di akhirat kada ada. Walaupun beribadah mengharap surga lain, masih mengharap surga itu ahli ibadah aja, belum murid lagi. Nah, murid itu yang urusan kenyamanan di akhirat hajanya kada menggaduhi. Apalagi kenyamanan yang di dunia itu murid. Lalu apa yang ditujunya? Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ulun beramal ni pian yang ulun tuntut, yang ulun kehendak itu pian, ulun hendak wasil kepada pian. Itu murid. Nah, lalu inya ba'amaliyah, bawirid. Nah, murid lah. Tetapi ada anggapan di hatinya. Nah, wal akharun, si murid tadi ya'tamiduna 'alaiha, berpegang kepada amaliyah-amaliyah, wirid-wirid tadi fil wusuli ilallahi ta'ala,
pada mahasilakan sampai kepada Allah. Nya beanggapan lah si murid ini beanggapan aku pang rajin bewirid, aku pang selalu memasang ikhlas di hati waktu bewirid, lalu aku usul ilallah, lalu aku sampai kepada Allah. Nah ini pun juga salah. Kita menganggap karena aku tadi rajin berwirid, mengamalkan wiritan guruku, dan aku selalu masang keikhlasan di hati, lalu aku sampai kepada Allah. Ini pun juga salah. Ini ciri kita berpegang dengan amal ibadah yang ada di diri seorang murid tadi. Aku pang mun ahli ibadah nang kayak ini nah, aku pang rajin manggawi yang sunnah, mun yang wajib tuh sudahnya aku sempurnakan, yang bahari-bahari aku kada, maka aku masuk surga. Nah itu pun salah juga. Wa kasfil astari, nah terbukanya dinding hijab anil qulubi dari hati seorang murid. Inya menganggap bahwa itu hasil dari wiritannya, hasil dari keikhlasannya. Kan kita sudah belajar ikhlas sifat 20 nih, bujur tujuan, bujur pandangan. Lalunya menganggap karena aku memasang ikhlas dan beramal istiqomah, lalu aku tekawa mencapai derajat tabuka hijab. Wa husulil ahwali alqaimati biha. Nah, dan hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik-baik. Gara-gara aku berwirid, lalu hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik. Ada ridho di hatiku dihendaki Tuhan, ada tawakal, ada sabar, ada syukur, bahkan ada fana, ada baqa. Gara-gara aku tadi masa lalu wirid istiqamah dan selalu memasang ikhlas, sehingga seluruh hal, keadaan, seluruh makam tuh kulalui. Nah ini pun termasuk salah juga, salah paham. Nah makanya kita mun kada ada bimbingan bubuhan ulama-ulama guru-guru kita bahari, kada membimbing kita yang orang wahini ini kada dibimbing oleh guru-guru bahari, jagar tak salah jalan. Wal asrari, bahkannya menganggap dapat asrar itu dapat ilmu yang dari Tuhan. Nah, inya menganggap itu hasil inya rajin beribadah. Ibni pun tak salah. Kilahuma, sambungannya nah, kilahuma kedua-duanya, baik perhatian seorang ahli ibadah, baik perhatian seorang murid yang tadi, nah, ahli ibadah kan perhatiannya kayak tadi, menganggap inya masuk surga karena amalnya. Seorang murid menganggap inya ma'rifat karena wiritan yang inya gawi secara ikhlas. Nah, kedua-duanya kilahuma madmumun dicela. Nah di garis bawahin madmumun dicela. Nah padahal baik sudah tuh pian tuh dicela. Kenapa dicela? Nah kayak ini nah lah, kita minum ya, kalau ini bahasa kias sederhana dulu lah, kita minum lalu hilang haus. Hari-hari kita nang kayak itu bila minum hilang haus, minum pulang hilang pulang haus, hari-hari nang kayak itu. Lalu kita beranggapan waktu hilang haus tuh aku pang minum. Nah itu yang disebut mengajak banyu narannya. Kias saja pian ke ibadah tuh, aku pang minum, aku pang makan, nah aku kanyang. Coba pun aku kada minum kada makan, haus saya tatap, lapar saya tatap. Nah walaupun asalnya kita berisi etikat banyu dan nasi kada memberi bakas, cuma karena kebiasaan dan kada diperiksa oleh yang guru-guru kita yang bahari yang spesialis, lalu akhirnya tak ikuti lawan banyu dan nasi tadi, tak pegang di kita, sampai-sampai beranggapan alhamdulillah coba tadi jakanya kada ada banyu, kayak apakah kita? Nah mudah kayak Allah Ta'ala tuh kada ada, sama nang kayak kita. Syukur bener aku ini nah, cakanya aku kada basembayangan, kayak apakah aku masuk surga juga kah aku? Nah, ini kada tapi nando bahwa Allah Ta'ala bersifat ke-21 jais. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi jangan kita beranggapan bahwa
hasil yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini adalah hasil dari usaha kita yang dahulu. Salah. Nah, apa kan itu? Hasil yang kita rasakan wayah ini adalah hasil yang kita gawi dahulu. Itu salah secara hakikat. Mun secara syariat bujurnya sudah rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, menabung pangkal kaya. Itu secara syariat bujurnya sudah. Nih kita membujurakan kacakan hati. Nah, lah jangan pian ulun memandir nih urusan dalam nih pian mendengari secara syariat maka ada mau rasuk kena. Nah, syariat tetap dilaksanakan, minum tetap minum, kita goncang lagi makan sampai pecah piring. Nah, lain permasalahan pulang ya kalau. Nah, hasil yang wayah ini Allah beri kepada kita murni 100% kemurahan Allah. Bukan karena hasil dari gawian kita yang sebelumnya. Titik. Nah, itu ingat akan tauhid nih. Hilang haus murni kemurahan Allah, bukan karena kita minum. Adakah banyu, kadadakah banyu. Bila Allah bermurah, maka hilanglah haus kita. Nah, masuk surganya kita murni kemurahan Allah, bukan karena ibadah kita. Jadi wali seseorang sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, wasil ilallah, murni kemurahan Allah, murni rahmat Allah. Bukan karena hasil mujahadah kita melawan nafsu, bukan karena hasil wiritan kita yang selalu ikhlas kada. Nah, anggapan nang kaya itu wajib ada di hati setiap hamba mun hendak bujur-bujur siddiqin narannya, siddiq. Nah, jangan sampai kita beranggapan aku pang. Maka aku pang itu bisa berlaku masuk ke dalam hati seorang ahli ibadah dan masuk ke dalam hati seseorang yang murid tadi. Paham itulah. Namun ada perasaan nang kayak itu, maka madmumun tercela. Wanasiun, dan perasaan yang salah nintu menganggap bahwa hasil yang kita terima saat ini adalah sebab proses yang dahulu lah. Anggap proses kita yang dahulu. Aku nih sugih tahulah, aku pendahulu cangkal bagawi. Ini syariat bujur aja lah. Ini hati etikat keyakinan. Aku pendahulu cangkal. Nah, perasaan nang kaya itu, perasaan bahwa aku sugih karena aku cangkal bahari, itu nasiun min ru'yatin nafsi, timbul terbit dari melihat kemampuan diri, melihat kehebatan diri seorang. Wa nisbatil a'mali ilaiha, dan menganggap bahwa amal itu hasil dari kepandaian seorang. Nah, hatta yantaja madzukira, lalu timbullah perasaan yang salah. Paham itu lah. Nah, tarang bang sudah hari ini belum lagi pemandirannya belum tontong lagi nah. Gitu. Ini begimitan kada kawa model kayak yang begimitan kayak malam pertama juga. Pacul kerudungnya dulu. Nah, ya kalau pacul bajunya dulu masih bakutang juga. Ada kawa apa langsung dikira bibinnya perampok. Nah, amal arifun, adapun orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah. Nah, kita mengambil iktibar dulu, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah, walaupun kita belum bujur-bujur sampai ke situ. Nah, orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah, fala yarawna li anfusihim syai'a, kada lalu melihat bahwa diri mereka berisi kemampuan dan kebaikan. Sedikit-dikit kadada, syai'a itu sedikit-dikit kadada. Kadada melihat berisi kemampuan dan kebaikan. Hah? Kalau kita kadada berisi kemampuan dan kadada berisi kebaikan, maka yang hasil sekarang ini kemurahan orang. Sebab yang dahulu itu
adalah juga pertolongan orang. Misal kayak ini nah. Berusaha cangkal kan dahulu sugih wayah ini. Nah, sugih wayah ini kemurahan Allah. Bukan hasil dari gawian kita. Kenapa? Sebab cangkal dahulu pertolongan Allah. Paham lah nih? Nah, sama nang kayak kita masuk surga. Masuk surga wayah ini kemurahan Allah. Karena waktu beribadah yang cangkal dahulu pertolongan Allah, kebaikan Allah yang kelihatan di diri kita, anugerah Allah yang nampak di diri kita. Paham ya lah? Insyaallah paham nih. Anyak benar sudah nah. Fala yarawna li anfusihim syai'a hatta ya'tamidu alaihi, sehingga mereka pun mustahil berpegang kepada diri mereka. Nah, kenapa? Karena mereka kada pernah melihat berisi kebaikan. Yang dilihat itu bahkan yusyahiduna, mereka selalu memandang. Maksud memandang ini memuji annal fa'ila, bahwa sesungguhnya yang menolongi al-haqiqiyya yang sebenar-benarnya huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Nah, wa annahum, sedangkan mereka mahallun li zuhuri dzalika, hanya nang kayak televisi aja. Kisahnya kisah orang. Cuma kita ini model kayak kisah televisi. Nah, mazhar aja kita. Hanya tempat melihat kisah Allah. Mazharnya faqat saja. Misalnya kayak ini nah. Lah. Siaran langsung. Ya kalau siaran langsung Jokowi. Nah, ini bukan urusan kampanye adalah ini Jokowi presiden dong nih, siaran langsung di TV. Ya kalau kelihatan jelas kisah Jokowi di TV. Hah? Itu disebut madhar, maka TV ini disebut madhar bagi Jokowi. Paham lah biar. Tapi iyalah TV itu ya Jokowi lain loh kok. Nah, dan TV ini mulai sabahariannya la haula wala quwata. Cakanya ada bersiaran langsung, ada kelihatan TV ada kisah Jokowi di situ. Nah, sama nang kayak kita, la haula wala quwata. Yang sebujur-bujur kawan itu hanya Allah. Nah, maka pokok nggak situ lah sebelum kita terusakan sedikit kesimpulan lah, karena hari sudah tarang ya kalau kasihan bukan kami kah. Bahira macam-macam, ada yang hendak ini itu segala macam. Nah, sebuting dulu, belum lagi kesimpulan sebujur-bujurnya ini belum tonton lagi, nah separuh aja, separuh jalan aja. Nah, biasa akan kita itu bawirid. Jadi mempelajari ini bukan berarti kita mengurangi wiritan, apalagi meninggalkan wiritan, meninggalkan amal, mengurangi amal kada. Mahilangakan berpegangnya hati kepada amal. Itu maksud kita belajar nih. Menghapus sesuatu yang salah di hati, memandang diri, memandang waktu diri beramal. Jadi tetap aja kita beramal, tapi yang dipuji itu Allah. Nah, jadi hati kita ini model kayak rongga yang satu aja. Apabila sudah memuji Allah, ada lagi tali hati kisah diri. Tapi kalau kita kada sampat memuji Allah, melihat kisah diri seorang yang harap, Allah yang kada terpujikan akhirnya. Ya itu. Jadi bawirid tetap, tapi yang dipuji siapa? Allah. Coba dalam surah Fatihah tuh, pemulaannya kan Bismillah ya Allah. Nah, Bismillah artinya nampak benar kisah Allah, lain kisah kita. Maka sudah Bismillahirrahmanirrahim, sambungannya apa? Alhamdulillah. Disuruh kita memuji yang kita yakinin itu. Nah, jadi alhamdulillah. Tuntung beramal, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat sesuatu, alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu mutawatirah, sambung menyambung. Nah, hilang haus sekarang karena kemurahan Allah. Kawa minum tadi pertolongan Allah. Nah, mana yang di kita? Nah, maka supaya kita ini sementara dulu lah, supaya kita
mudah memahami inilah supaya mudah jangan sulit. Nah, tapi pin sudah paham mah sudah nyaman nih ya kalau. Nah, cuma supaya mudah mempraktikakannya. Jadi waktu beramal pasang ikhlas. Nah, lalu kawa kita ikhlas dan kawa kita beramal, kita pandang itu adalah kemurahan Allah. Nah, karena akibat atau sebab kita ikhlas dalam beramal tadi, ada pulang Tuhan memberi asrar, macam-macam Tuhan memberi. Nah, itu pun karena kemurahan Allah. Jadi yang ada nih kemurahan Allah yang pertama, yang kaina kemurahan Allah yang kedua, yang kaina kemurahan Allah terus bertanda. Nah, ini yang dimaksud sidin. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman amana ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.